Bismillahirrahmanirrahim. Saya kedatangan tamu dari Sulawesi, pendebat Islam, dan ingin berdebat secara terbuka dengan saya di Jakarta. Ya nggak apa-apa, kita terima tantangannya. Kemungkinan besar nanti kapasitasnya 2000 orang yang datang. Jadi tolong didukung supaya acara ini bisa terjadi. Debat tema siapakah Yesus, ya, karena orang muslim ini kan sudah hampir percaya nih, jadi meminta saya membuat acara yang besar di Jakarta. Ya. Siap Kalau Bang, Zakir, kita dukung Bang. Siap kita dukung. Kalau Zakir Naik kan kita nggak mungkin susah kita sepanggung sama dia, karena namanya mereka juga tetap ini ingin eksis sebelum nanti saya gulung di Stadion Pancoran Jakarta. Nah, terus ada 1-2 orang yang akan datang ke Jakarta dan dia minta debat terbuka. Ya udah, saya bilang, kamu bisa bawa orang nggak? Oh bisa Bang, nanti saya masa-masa dari yayasan saya bisa saya bawa. Ya, jadi jangan datang sendiri, datang dengan pasukan supaya nanti saya menyiapkan tempat minimal 1000 orang. Jadi silakan kita berdebat, kita bikin nanti acaranya di Jakarta. Mungkin bulan depan, bulan Agustus. Ya kira-kira seperti itu. Selamat malam. Boleh tuh. Ya malam Bang Istiar. Malam Nah, Bang ini Luga. beneran nih Nabi Luga ini. Ini beneran nih Nabi yang Ini beneran Bang Luga kah? Betul. Nabi Luga ini. Bukan. Bang, Nabi sudah dibilangin. mau bertanya Ini Bang Luga. Benar, Ini Nabi beneran Nabi Luga. Nanti Bang. Nabinya Kristen. benar, Bang Nabi. Silakan, Bertanya dengan Bang silakan. Luga. Itu Nabi akhir zaman, Bang Luka. Iya, nabinya orang Kristen. Ya kenapa? Ya Bang, ini beneran Bang Luga kah? Bisa open cam Iya, sebentar? udah dibilang. Ya Ya udah on cam Bang Luga. Bang Nabi kayaknya dia, aduh ini benar-benar tuh lihat tuh. Ya Bang Luga, siap Bang Luga. Bang Nabi Tepat Luga udah sekali. tepar itu. Ya Bang Luga, mohon pencerahannya Bang Luga. Saya sedang bingung Bang Luga, iman saya goyang. Ya goyang Saya lah, sedang bagus. goyang. Apa tuh, kenapa goyang? Ini Zakir Naik datang terus. Anda Mohon Kristen penjelasan. apa Islam? Anda Kristen apa Kristen. Islam? Oh, jangan kamu goyang. Nanti saya mau pukul dia di Jakarta. 28, 29, 28. Nanti kamu lihat aja. Kita hancurkan Zakir Naik dengan seluruh pasukannya di lapangan Pancoran tanggal 28, 29, 30. Kalau kamu mau ikut gabung, nanti kita rame-rame ke sana, ya. Kita Iya sikat nih Bang Zakir Luga. Naik. Ya, silakan. Apa pertanyaan yang kira-kira membuat kamu goyang? Apa kira-kira pertanyaan yang membuat kamu bimbang? Yesus itu kan anak tunggal Allah. Lalu Dr. Zakir Naik mengatakan dia nabi. Anak Tuhan itu bukan nabi, anak Tuhan ya Tuhan. Ya, Yesus bapaknya Tuhan, ibunya Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bapak Tuhan, mama Tuhan, anak pasti Tuhan. Kenapa jadi nabi? Nah, kira-kira itu jawabannya. Jadi, Dr. Zakir Naik tidak benar kalau mengatakan Yesus cuma nabi. Ya, bayangkan kedua orang tua Yesus Tuhan. Nah, sementara kedua orang tua para nabi bukan Tuhan. Ya, Musa bapaknya manusia, mamanya manusia, dia nabi. Ya, Muhammad Putus-putus, juga Bang. bapaknya manusia, mamanya manusia, dia nabi. Masa Yesus bapaknya Tuhan, mama Tuhan dia jadi nabi? Bapak Tuhan, mama Tuhan, anaknya King of King, raja segala raja. Itu yang benar. Ya, Mantap Bang Luka. iya dong. Masa bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya jadi nabi? Musa aja yang bapaknya manusia, mamanya manusia, dia bisa jadi nabi.
Nah Yesus mamanya Tuhan, anaknya bapaknya Tuhan, masa dia jadi nabi? Kurang ajar, tempeleng nanti semua kan. Karena kurang diajar gitu Bang Luka. Makanya kurang ajar, Iya. dia nggak diajar gitu. Iya Ya, dong, Bang Luka. kan kita mengetahui seseorang itu tergantung siapa kedua orang tuanya, ya. Misalnya Musa, orang tuanya Yokobed, ya. Bapaknya manusia, mamanya manusia. Siapa lagi? Abraham. Bapaknya Terah, mamanya juga manusia, sama-sama manusia. Muhammad juga sama. Bapak manusia, mamak manusia. Mereka aja yang bapak manusia, mamak manusia aja bisa jadi nabi. Masa Yesus bapaknya Tuhan, mamaknya Roh Kudus yang adalah Tuhan, di Yesus jadi nabi? Ya jelas salah dong. Yesus itu adalah Tuhan, yaitu anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah itu kapasitasnya firman. Firman itu adalah Allah, bukan nabi. Jelas? Jelas ya? Nggak usah goncang lagi kau. Zakir Naik nanti mau saya hajar di stadion Pancoran nanti. Makanya kan Bang Luka, kalau ada orang yang goncang itu, digoncang-goncang dia, digoyang-goyang biar tambah goncang. Kira-kira pertanyaan apa lagi yang membuat kamu goncang? Ya udah cukup lah jawabannya itu kok. Jadi kalau nabi itu ketentuannya manusia, kalau Yesus itu kan Tuhan, dari keluarga Tuhan. Betul. Nabi itu standarnya manusia, iya kan? Kalau anak Tuhan, standar statusnya tetap Tuhan. Iya, karena orang tuanya Tuhan. Ya, Bang. Bapak kandungnya Yesus siapa? Bukan Yusuf. Bapak kandungnya Yesus itulah yang suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu bapaknya. Ibu kandungnya siapa? Bukan Maria. Ibu kandungnya adalah Roh Kudus yang turun seperti burung merpati. Itulah kuasa yang menjadikan alam semesta. Jadi Yesus ini memang anaknya Tuhan, berasal dari keluarga Tuhan, bukan dari nabi. Kalau nabi itu orang tuanya manusia. Contoh Muhammad, mamanya Siti Aminah, bapaknya Abdullah, sama-sama manusia. Kalau Yesus, bapaknya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Ibu kandungnya Roh Kudus yang menjadikan alam semesta. Putus gak? Putus. Apalagi yang mau dibahas. Zakir Naik juga kalau saya ngomong gitu juga pasti dia diam, pulang ke India dia. Udahlah, Ya, saya bertop lah. Ya Pak Luga, saya mau bawa ayat satu Pak Luga. Silakan. Matius 16:15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga." Bapakku. Bapakku yang di surga. Ya, berarti bapak kandungnya siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Iya, mamanya siapa? Enggak, Maria. Salah kalau Maria. Masa Tuhan mamanya manusia? Baca Bang, Salah baca. besar. 16. Salah besar Mamanya kau. itu tahu saya. 16. Bukan, Maria itu cuma mama angkat ketika Yesus dilahirkan sebagai manusia. Mama kandungnya, mama aslinya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa yang menjadikan alam semesta. Yesus itu membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus. Saya baru Bukan dengar nih pakai Pak. Makanya Bang Yeskiel Oh, makanya kau harus kuat imanmu. Jangan kau ngikutin tukang sayur. Iya Pak. Soalnya saya baru dengar mamanya Yesus itu Roh Kudus. Kalau mamanya Yesus Maria, maka kita sulit melawan orang Islam. Sulit. Karena kita sudah punya celah. Ibarat kata kita itu kaki satu pengkor. Nah, tapi kalau kita bilang mama Roh Kudus, orang Islam pasti sujud menyembah. Nggak bisa lagi ngomong itu. Kuncinya di situ. Ya. Jadi kalau ditanya Maria siapa, jawab aja mama angkat. Mama kandung siapa? Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan. Mama kandungnya Yesus. Allah Bapa juga Tuhan. Sama-sama Tuhan. Berat anaknya ya Tuhan lah. Makanya Yesus jabatannya King of Kings, Lord of Lords. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Berat kan? Ibarat kata tuh mama konglomerat, bapak konglomerat. Nah, sama-sama konglomerat.
jadilah Yesus Kristus yang adalah Tuhan semesta alam. Berat kan? A1 itu sudah A1. Pertanyaannya, apakah Yesus diciptakan? Tidak, karena mamanya kekal, bapaknya kekal. Berarti Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus di dalam kekekalan. Berarti ketiganya tidak diciptakan, makanya Tuhan. Gitu. Orang Islam sama saya udah cium tangan, udah pada nggak mau lagi berdebat, udah kalah bang, kami kalah. Tolong kami jangan disiksa. Ya wes, kalau kamu nggak mau disiksa, diam. Ya. Nanti kempeleng satu-satu. Iya Pak Luga, kemarin sempat saya lihat video kemarin berdebat dengan anaknya Pak Zakir Naik. Itu gimana ceritanya Pak Luga? Ya itu kan baru perdebatan pembuka, itu belum yang mematikan. Nanti kalau nanti ada satu panggung dengan saya pukul habis, saya suruh pulang dia ke India, saya matiin langsung. Termasuk sama bapaknya. Ya, meninggikan diri. Jadi nanti juga saya akan izin bikin acara bertanya juga. Bang Nabi. Silakan. Iya Bang Nabi, saya lihat nih Bang Nabi. Izin teman-teman, Bang Hos bertanya kepada Bang Nabi kita nih. Silakan. Bang Nabi mereka juga. Iya. Matius 16 ayat 16, apa itu Bang Nabi? Kok Silakan baca. izin bertanya Bang? Oh baca. Silakan baca. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Iya. Jadi saya lihat ini Nabi Isa ini dimesias-mesiaskankah? Tuhan Yesus ini dimesias-mesiaskankah? Apa namanya, selama dia ada di bumi? Tetapi ada Nabi juga. Ya, mungkin orang-orang yang ada di sekitar zaman itu, Bang Nabi. Iya, terus Tetapi pertanyaannya apa? ada nabi yang dialah-alahkan. Nah, kalau Yesus mengaku Allah, dia disalib. Pertanyaan saya, kalau nabi, apakah jika dia mengaku Allah akan disalib juga nggak Bang? Bukan cuma disalib, ya masuk neraka lah. Berarti selama nabi itu nggak mengaku Allah, aman dong dia Bang? Ya bukan cuma itu aja, kalau dia juga memang bukan nabi juga akan masuk neraka. Apabila dia ngomong tidak pernah disuruh Tuhan, lalu dia mengaku datang dari Tuhan, itu masuk neraka. Iya Bang, karena kalau saya lihat, tampaknya Tuhan Yesus ini kalau dituhan-tuhankan pada zamannya itu, saya coba cari-cari Bang, bisa bantu nggak Bang Nabi? Apakah Yesus selama dia mewartakan kerajaan Elohim, apakah dia dituhan-tuhankan? Dia memang dia dituhankan, anak Tuhan itu kan Tuhan Bang. Amin. Anak Tuhan itu Tuhan. Betul. Bukan anak Tuhan itu jadi nabi. Tapi ini kurang spesifik nih Bang. Kalau Ya. di kekristenan itu bagaimana mentuhan-tuhankan Tuhan? Itu bentuknya bagaimana, bisa dibagi nggak Bang? Contohnya Bang, bagaimana Tuhan Yesus itu dituhankan? Ya karena memang dia Tuhan, itu jawabannya. Bukan karena dia dipertuhan, dia Tuhan memang. Kenapa dia Tuhan? Satu, darahnya bisa mengampuni dosa bumi. Ingat loh, bukan dosa manusia loh, dosa seluruh dunia. Bayangin. Iya. Dia bisa menyelamatkan orang dengan darahnya. Berarti kan Tuhan dong. Sampai darah Tuhan bisa mengampuni dosa manusia. Itu sudah kapasitas Tuhan, itu bukan kapasitas Nabi. Kapasitas Nabi manusia berdosa. Gitu. Berarti dari situ kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, memang mereka menyebut dia sebagai guru dan Tuhan, Bang ya. Ya. Tetapi kok ada nabi dituhan-tuhankannya kok
terlalu berlebihan bang, Kita nggak perlu repot. sampai kawin lebih daripada Kita tidak perlu ini ya. Kita tidak perlu membahas panjang seperti apa nabi orang, tetapi kalau kita menjelaskan Tuhan kita sendiri yang begitu dahsyat, orang itu akan datang sendiri. Jadi kita tidak perlu repot. Nabi kau masalahnya begini, Bang, nggak perlu, Bang. orang-orang itu menyemat-nyematkan diri nabinya kepada Tuhan Yesus ini bang. Itu Ya, yang saya karena kita tidak, karena lihat kita tidak apakah mampu sama. ini. Karena kita tidak mampu menguasai Alkitab, kita kalah dalam perdebatan memakai Alkitab, maka orang banting setir menyerang agama orang. Jadi makanya kita jangan kalah berdebat pakai Alkitab. Kalau kita berdebat menang pakai Alkitab, maka tidak perlu kita menghujat agama orang. Orang itu akan kalah sendiri. Makanya kita harus menguasai Alkitab. Jangan kita nggak kuasain Alkitab, tiba-tiba kita banting setir ke Al-Quran. Kalau kita banting setir ke Al-Quran, ya malah kita diejek-ejek, ujungnya lari ke Amerika, lari ke Belanda. Berarti dibunuh, nggak salah patut bang ya, dicincang. saya ya. Ya, masalahnya adalah Berarti nggak salah mereka ya, Bang? tidak mau menerima urapan Roh Kudus. Mereka tidak mau mempelajari Alkitab dengan dalam. Iya, memang itu sulit bang. Mempelajari Iya, dengan dalam. Artinya mereka jadi banting setir, jadi menghujat-hujat agama orang. Karena kan kalau kalah dalam Alkitab kan nggak enak. Jadi dibalaslah dengan hujatan. Iya. Saya tidak pernah menghujat karena saya menang terus. Kalau kita menang terus, Nggak boleh. Ya, capek. Itu Terus saya lihat sepuluh bang, kali kerja. memang bang Nabi nggak pernah menghujat. Betul. Makanya kita harus Salut memenangkan saya, Bang. perdebatan secara Alkitab. Kenapa orang-orang seperti Edis lari ke Al-Quran? Karena mereka kalah pakai Alkitab. Tolong dulu jangan kau bahas-bahas kitab suci kami. Ya suka-suka Putus, kan? orang, namanya orang lagi pengen tahu. Iya kan? Kalau orang pengen bahas-bahas Alkitab, biarin aja kalau mereka pengen tahu. Jadi kita tidak perlu melarang orang membahas Alkitab, biarin aja. Nanti tinggal kita dorong sedikit udah langsung jatuh. Jadi nggak perlu kita membalas dengan hujat. Itulah bang. Semua Makanya- orang yang menghujat makanya- itu karena tidak punya kemampuan. Makanya belajar Alkitab. Bagaimana caranya belajar Iya, Alkitab? iya. Bergabung dengan para nabi biar pintar. Gitu loh. Iya bang, bang Nabi betul bang. Makanya tadi saya nggak keliru kan bang. Kalau saya bertanya-tanya sama teman-teman juga, bagaimana sih Tuhan Yesus itu dituhankan di dalam Alkitab begitu loh. Berarti memang kita semua ini wajib ya menyelidiki itu ya bang ya. Betul. Jadi yang kita perdalam itu Alkitab. Tapi kalau Edis kan dia tidak memperdalam Alkitab, dia perdalam Al-Quran. Akhirnya dia kejebak sendiri di situ. Dia Wah, dia ibarat ngapain? kata Wah. dia ibarat kata masuk ke hutan yang belum dia kuasai dia. Akhirnya dia tersesat Ngapain? di jalanan. Makanya Tersesatlah kita dia. Makanya ketika mereka diajak debat offline takut dibunuh, takut dikeroyok. Karena dia tidak menguasai Setuju, apa Bang, yang dia setuju. pelajari. Coba kalau saya kan mempelajari apa yang saya kuasai. Makanya saya tidak perlu takut karena saya menguasai. Bahkan tidur di rumah mereka ya bang ya. Saya tidur 1 bulan di Geraha Mualaf, 1 bulan. Mantap, makan mantap tidur. bang, mantap. Salut. Iya. Iya bang. Nah, Pagi, izin makan juga bertanya soto. bang. Nanti acara Disapa dulu debat ini, yang angkat akan tamu datang ini. itu, apakah akan ada yang jual gorengan nggak bang? Ada, coba kamu tanya. Ada ya, Bang, ya? Iya. Ada kemungkinan bertambah nggak bang yang jualan gorengan bang? Ya namanya orang lagi lapar habis debat tentu kan gorengan pasti ada yang menjualnya. Ya Bang Luga. Ya salam kenal bang Gi, bang Yeskiel, Iya, bang jadi Hos. orang itu berdebat memakai Al-Quran, kita harus menyadari karena mereka tidak sanggup di ranah Alkitab. Halo Dulu ini Luga. Bang Luga. Ini ada Apa kabar Assalamualaikum. Brahma? Izin Bang Apa Luga, kabar, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Luga, Luga. Ya salam kenal bang Yeskiel. Ya, saya dulu Luga. bertanya. Izin Pak. Luga, sebentar ya. Saya dulu, Mbak. Luga, Saya kira-kira dulu, Mbak. Untuk Rolls Royce-nya masih bisa dirental satu lagi nggak? Bisa, tapi harus ada pertobatan. Oke. Bang Luga, izin bertanya Bang Luga. Kemarin saya sempat ngikuti jejak Bang Luga di internet, itu viral sekali di YouTube, di TikTok. Itu gimana Bang Luga tentang Nabi Luga ini
gimana maksudnya bang? Apakah abang punya penglihatan khusus atau gimana? Saya Ya, betul. agak bingung saya bang. Saya udah lama ngikuti Ya. abang tuh dari 2016 kalau nggak salah. Iya. Jadi Nah, setelah ini saya kita, turun bang. ya, seorang nabi itu memang diberikan penglihatan baik tentang siapa aja nama-nama orang yang udah dibantai di neraka, khususnya para pemimpin pengajar-pengajar palsu, itu kami lihat di sana. Ya, semua kami lihat. Ya, jadi bahkan pendeta-pendeta juga banyak yang di neraka. Jadi kami udah tahu siapa aja yang udah kena bantai sekarang. Gitu. Jadi Tuhan memberikan namanya penglihatan kepada kami. Kira-kira seperti itu. Itu mimpi atau penglihatan bang? Ada yang dibawa langsung, ada yang mimpi, tapi kalau ke neraka itu dibawa langsung. Jadi Itu benar-benar posisinya langsung dibawa. api atau apa? Api ya? Di neraka Neraka itu tempatnya di bawah bumi, turun ke dalam ribuan kilometer, ke dalam tanah, turun. Bola ribuan api, kilometer. bola api ya, Skill. Kamu pernah lihat bola api nggak? Enggak, saya tanya Bang Luga, neraka tuh apakah api kah, pedang kah? Saya penasaran sekali soalnya. Atau Iya. ada Jadi kayak Sekali-kali limbah. berkunjung bang. neraka itu nyata benar-benar di sana tempat pembantaian orang-orang terkutuk. Oke Bang, terima kasih infonya Ya. Bang. Jadi kamu jangan goncang ya, iman kamu harus kuat ya. Iya iya, goyang Jangan saya. goncang. Ini Kamu bahaya harus percaya Yesus kuat. Jakir naik ini bahaya ini, udah goyang aku. Nggak bahaya buat saya. Bagi saya Jakir naik bukan siapa-siapa. Jadi kamu nggak usah ketakutan. Ya. Nanti Bang Luga tanggal 20 ceramah pertama di mana Bang? Si 28. Jakir naik itu. Saya nanti 28. datang di Stadion Pancoran, Surabaya. Bang Yeskiel, Jakarta. itu Kenapa, Bang? Bang Yeskiel goyang itu sambil denger musik. Jenis musik apa bang yang didengar bang? Sampai bisa goyang begitu? Iya, nanti di Jakarta ya. Luga, Oh ya. Luga, gue mau nanya dong, Luga. Itu Oke lah, kan saya izin buku, turun, Bang. Terima kasih, buku Bang. lo apa judulnya? Mama Roh Kudus ya. Iya, Kira-kira apa? udah berapa yang beredar, Luga? Capaiannya udah berapa? Ya, gue masih banyak sibuk sih untuk gue mau bikin debat lagi nanti Bang, dari ada masih sibuk. bisa sampai 1000 eksemplar gak bang? Ah, itu bakal laku Sanggup habis gak, Bang? itu kan. Iya, makanya sanggup gak? Cuma saya belum dapat Nah, sponsor. payah nih Bang Nabi nih. Belum, nggak masalah. Orang peminat Nabi banyak payah banget nih. begitu, gimana sih? Bukan Bang. ngelihat sukses gini loh. Tuhan itu kan menguji hati orang ya. Kalau umat ini kan banyak mata duitan, jadi ngelihatnya itu duit, makanya gembel. Nah, makanya Tuhan sengaja tidak membuat saya kaya dulu untuk mau menguji hati umat. Ternyata hati umat juga memang mata duitan, makanya nanti ketika tiba-tiba saya kaya udah nggak saya ajak lagi lah. Udah nggak ada Bukan gunanya. mata loh. duitan bang, orang ngejual buku Iya. kan juga keluar administrasi bang, Iya, keluar uang makanya kan saya kan transportasi. mulut saya kan omongannya kan udah sama Orang sama yang di beli buku. kan banyak, Jadi yang keuntungan itu. terpenting itu sebentar, yang Iya. terpenting itu orang paham Ini dulu. ada pertanyaan nih. Kira-kira untuk penglihatan ke depan, apologet siapa yang masuk neraka, Luga? Ya salah satunya ya lo yang setengah-setengah hidupnya. Kan gue bukan apologet, Luga. Gimana sih? Iya, tapi kan lo mengajar menentang Yesus sebagai Tuhan, lo bilang Yesus cuma guru, kau bilang rasul palsu, itu udah pasti masuk neraka. Itu nggak main-main. Sekarang lo boleh ketawa, tapi ketika lo di neraka lo nangis darah, bukan cuma nangis darah. Lo di neraka udah tinggal tengkorak doang, udah nggak ada lagi badan lo, cuma tengkorak aja. Kok aku sih emang nih parah nih si Luga nih apologet. Kalau aku kan bukan apologet, gimana sih? Iya, kamu bukan yang dibantai ini kan bukan cuma apologet, babu-babu liar, welcome. iya kan? Selamat datang. Babu-babu iblis seperti si Borone Jesus, anak dajjal, ya kan? Nggak boleh Borone gitu, yang Luga. terkutuk, manusia-manusia terkutuk lah. Gua itu nabi. Kalau lo sebagai babunya Borone Jesus nggak boleh lo ngomong gitu sama dia, karena itu kan lo itu bos lo. Tapi kalau gue sebagai nabi punya power untuk memaki-maki
keledai liar, kambing, gitu. Gue punya power. Betul nggak, Boruni iblis? Aduh. Gak berani naik jadinya nih Borni. Hai Borni. Janda gitu Boruni Jesus itu. Emang janda? Gayanya tuh janda. Orang kalau begitu liar itu udah nggak diawasi suaminya, biasanya janda. Orang kalau ngomongnya begitu liar, nggak ada suami yang mengerem, itu biasanya udah nggak punya laki lagi. Makanya dia sebebas itu. Kalau lo nggak bisa narik orang dari neraka, lu gak nih kan orang belum sampai ke neraka nih. Lo nggak bisa narik nih. Berarti kenabian lo luntur dong lu gak. Ah kacau sih lu Enggak gak ini. dong, enggak, bukan begitu caranya. Jadi gini, ada orang memang tipe-tipenya udah dajjal. Jadi memang ini sudah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Nah ini nggak bisa diampuni lagi. Nah orang-orang inilah badannya belum mati tapi rohnya udah mati, tinggal nunggu mampus doang. Contoh Boruni Jesus itu nggak cocok Sekali pakai menikah dengan Nabi bisa selamat gak bang? Bang, apanya? kalau sudah dinikahin Nabi bisa selamat gak bang? Yang pasti bukan Boruni Jesus Orangnya yang jeleknya bang, minta ampun. perempuannya itu. Ya gue juga nikahin orang juga lihat-lihat wajah lah. Kayak si Boruni Jesus yang mukanya hancur berantakan. Bukan nikah sama orang gila. Kalau gue tuh cocoknya nikah tuh sama supermodel, penuh Roh Kudus, tinggi langsing. Iyalah, Boruni Jesus. Kalau itu Cocok, banget itu. cocoknya Bang. cocoknya dijatuhkan hukuman rajam. Dulu sebelum Paula Verhoeven nikah sama Baimwo, Kasih itu peluang Paula lah, Verhoeven Bang. itu udah pernah saya Aduh, peluk. Biar jangan. kamu tahu nggak? Dulu Paula Verhoeven itu supermodel nomor satunya itu udah pernah saya peluk di Gandaria City. Waktu itu dulu teman saya Ya, ya, itu, ya. teman saya itu apa fotografernya Paula Verhoeven. Lu foto sama Paula, gue peluk dia kan di waktu di Gandaria City. Cuma Saya lihat Bang Luga nih sebagai motivator yang baik ya, selain daripada Nabi. betul, Betul, makanya Bang, saya betul. bilang Bagus Boruni ini, Bang Jesus Luga ini ini bagus. anak dajjal. Perbaiki diri, ya. Kalau pengen apa namanya selamat ya, tidak menyentuh api neraka, ya cobalah perbaiki diri. Begitu ya, baik. Saya rasa mimpi Pertanyaan rupanya di ini, bawah Bang. bang. Si Brahma masuk neraka enggak bang? Aduh. Kalau Brahma Mana nih, Bang? ini dia kan sudah masuk di wakil saya di King of King, dia wakil 5. Jadi artinya dia tinggal tunggu pemolesan sedikit lagi untuk menuju kepada kesempurnaan. Si G juga sebenarnya mau saya tarik, cuma dia kepincut sama laki orang, makanya dia imannya jadi rontok. Bertobat kau. Tapi kayaknya berat Bang. Kayaknya dia Mana sudah nih? jadi zabokar Bang. Udah jadi Jangan zabokar pacaran sama kayaknya. suami orang, pacaran sama yang bujangan cari, supaya kau Kayaknya tidak udah dapat dituduh suntik berzina. dia, Bang. Bertobat. Nah, memangnya si Dodi udah punya istri? Siapa? Si Dodi. Siapa? Kan pacarnya Ki kan Dodi. Emang udah Ada yang Yang bocorin perokok sama itu saya dia yang suka pacaran. merokok Bang. Katanya dia Yang suka pacaran sama merokok. suami orang. Kalau benar ya bertobat. Kalau enggak ya, waduh. oh berarti enggak, kan gitu aja. Ini Nabi suka gosip gimana ceritanya nih? Bukan gosip, ini ada yang ngomongin ke gua. Masa sih gua bilang ya semoga lah nggak benar gitu kan, orang baik gua bilang. Tapi gimana Bang, kalau sudah dapat suntik bagaimana Bang? Masih ada jalan Tuh keluar ada nggak Bang? pertanyaan lagi bang, Super Lim masuk surga atau neraka? Kalau Superlim itu dia itu sebenarnya dia masuk neraka itu sebenarnya dia ditolak karena dia ketahuan melakukan suatu kesalahan fatal, yaitu memerkosa anak setan. Makanya orang neraka benci sama dia. Lah
terus kalau di neraka ditolak, terus masuk kemana Bang? Saya juga bingung. Di sorga enggak, di neraka enggak, makanya hidupnya paling sial. Aduh. Orang neraka benci banget sama Superlim itu, karena dia sering katanya kedapatan mau merkosa anak setan. Aduh. Bang, kalau sudah dapat suntik seperti yang waktu lalu itu bagaimana Bang? Masih bisa selamat gak Bang? Apa tuh tulalit apa tuh? Apa tuh Kalau tulalit? sudah sempat disuntik Bang, Suntik vaksin apa? suntik apa nih? apapun. Suntik rabies atau? Oh itu bahaya itu. Bahaya ya. Jadi zabogar ya Bang. Makanya kita harus bertobat. Tuh. Si Superlim aja ketika dia udah disuntik, lihat otaknya blank, ngomong ngalor ngidul. Wah, disuntik juga dia Bang. Oh si Superlim itu udah habis itu. Pantat kiri, pantat kanan udah disuntik terus, ajar terus. Makanya dia di bumi, ngerecok ini kerjanya. Kamu kayak si gemoy. Cocoknya Superlim itu nikah sama gemoy sebenarnya. Apalagi, G, mau tanya apa lagi, G? Ini mungkin ada. Ya, aku mau nanya nih, Luga. Saya mau tanya, Bang. Kira-kira dari, dulu ya, Skio sabar ya. Iya, Dari iya. pandangan matamu, Luga, kira-kira yang mendekati sama seperti Nabi kayak kamu gini, siapa yang paling mendekati dari TikTok orang Kristen ya? Si Bang Re lah. Si Bang Re kan udah dapat penglihatan tentang Jangan Re, jangan si Efraim, yang lain lah. Bu Friska, Bang Brahma. Bu Friska juga itu juga nabi itu. Luar biasa itu. Nanti kami mau bikin KKR di Makassar. Deborah, selamat malam. Rekrut. Boruni Yesus bukannya nabi ya? Boruni Yesus katanya nabi. Boruni Yesus itu adalah calon suami Superlim. Nggak boleh gitu loh. Izin Bang Luga. Calon cocok banget ya. Boruni Yesus married sama Superlim. Widih. Sakinah warohmah. Oh my God. Izin Bang Luga, mau bertanya. Silakan. Bang, kemarin itu kan Abang klarifikasi di video itu, saya lihat Abang tuh banyak seperti diancam. Gimana Bang? Ini agak sensitif sedikit ya, tapi maaf lah. Abang apakah ada dapat ancaman atau apa dari sebelah? Ya namanya kalau ancam mengancam itu udah biasa. Kita sebagai seorang penginjil diancam itu udah biasa. Yang penting kita jangan membalas secara fisik. Biarlah Tuhan yang membalas, ya kan? Jadi kita karena kalau kita jadi ancam mengancam, jatuhnya kita preman, ya. Jatuhnya Hercules. Jadi nggak usah. Kita ini kan nabi. Seorang nabi itu nggak perlu membalas. Yang penting biarkan nanti Tuhan yang mengadakan pembalasan. Dan puji Tuhan kan, kalau lihat aku sekarang kan tiap hari wajah makin glowing, makin bersih. Iya Bang, makin kemarin saya suka-suka. sempat kasihan lihat Abang tuh kemarin di bentak-bentak waktu itu. Namanya sempat dibentak-bentak itu Luga, nggak apa-apa. Luga udah Yang makan penting belum? itu Malam ini Luga udah masih makan tetap belum? Luga udah Masih makan udah, belum? barusan gua makan 2 kali makan. Minta gua. disuntik nih. Tapi nggak ada yang nyentuh badannya Bang. Nggak ada yang nyentuh Pokoknya badannya. nggak ada. Ya kau lihat sekarang aku lah. Aku ini masih berdiri sebagai nabi dan rasul. Iya, ini Iya. dipelihara Masih- Yang sama kemarin tuh Tuhan. bonyok takutnya. Iya. Bukan Bang, soalnya waktu itu kan pernah beredar Bang ya mengenai video bagaimana Abang pernah mendapatkan kontak fisik
karena lawan Iya, bicara saya abang. memang dipukul kena Betul. kelingking saya sakit, tangan kelingking sakit waktu Nah, dipukul sama si ya Dewa. Ya mungkin memang bukan cuma itu dapat aja kelingking ya. doang. Tetapi Saya itu kena bang ya, kelingking doang. Oh, saya lihat memang ada Roh Kudus itu aduh, menjadi apa namanya kau ya, baru digebukin aja memperdamaikan. udah cengeng. Buktinya Tuhan Yesus saja disalibkan dia naik Janganlah ke sorga kasihan kok. bang. Iya, intinya Hanya kamu gak abang usah yang membuat dia sampai ketakutan. meneteskan air mata loh bang. Itu hebat bang. Nah Salut iya, saya nah sampai udah, meneteskan air mata dia. betul. Lagian juga saya kan Saya sama salut Dewa Bang Luka, baik-baik kemarin aja tidak ada kok. balasan. Nggak perlu lah, ngapain ngebalas. Bang Luka itu biasa keliling-keliling tapi masih tetap dipelihara. Pelihara sama Tuhan. Coba apologet yang lainnya kebablasan ngomong. Betul bang Hos. Kabur Betul. ke Jakarta, Kabur. kabur ke Amerika. Kalau Bang Luka dipelihara, apapun keadaannya tetap dipelihara. Dikasih berkat lagi bang Hos. Bayangkan itu bang Luka itu bisa mendapatkan berkat dari teman-teman kita yang Islam. Luar biasa. Dipelihara. Kenapa saya diberkati oleh teman muslim ya? Karena saya juga pernah mengundang mereka menghabiskan dana 74 juta. Saya kasih mereka 7 juta, yang Mantap. satu lagi 2,5 juta. Jadi saya juga orangnya memberkati orang muslim. Makanya kita nggak Memberkati usah. juga bang ya. Iya. Nah, ketika kau diberkati, wajar juga kau diberkati. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Makanya kita dalam berdebat itu tidak perlu memusuhi orang. Mereka ini kan cuma masalah agama, kecuali masalah pribadi. Misalnya kau digebukin, ya. Ini kan cuma masalah keimanan. Keimanan ini kan urusannya kan hati. Jadi nggak perlu marah-marah. Itu kan urusan dia dengan Tuhan. Pilihan dia. Jadi tidak perlu membenci, karena mereka itu ya saja berkata ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka itu nggak tahu. Nggak, kalau mereka tahu juga mengenal Yesus nggak akan mungkin. Tapi memang nggak bisa dipungkiri pembalasan itu dari Tuhan. Setiap orang yang berbuat kejahatan atau kesesatan itu Tuhan yang balas. Nah, kalau sampai hari ini saya masih bisa sehat, masih bisa bicara, itu semua karena kebaikan Tuhan. Masih bisa ketawa ketiwi, ya kan? Setuju bang. Setuju. Iya Bang, saya mau ada satu ayat untuk Abang Luka. Satu ayat untuk Silakan. Luka. Lukas 6:27, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu Bang. Iya, betul. Jadi kita ini harusnya sebagai terang. Terang itu sifatnya menuntun, menolong, memimpin. Jangan kita mental-mental preman. Jadi kita ini, masa kita anaknya sang raja, anaknya Bapa di sorga, kita mentalnya di bumi kayak anak gembel, iya kan? Bapak kita Bapak di sorga, tapi kelakuan di bumi jadi kayak orang gembel, kayak orang gila kan gitu. Nggak lucu. Kalau Bapak kita di sorga, pasti kita dipelihara. Buktinya sampai hari ini, ya, udah ribuan kali saya dihujat, tapi buktinya masih berdiri. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bentar lagi kita udah mau bikin KKR, kita mau bikin konser, debat akbar. Nanti ada kedatangan dari Sulawesi, Yayasan FDDI mau datang di Jakarta. Kami mau debat di kapasitas 1.000-5.000 orang. Ya kan, karena saya lihat debat ini udah makin rame, jadi kita perbesar kapasitas kita, bahkan di kapasitas 10.000 orang di hotel-hotel besar. Dan tampaknya semakin offline ya bang ya. Offline itu semakin banyak ya bang. Lihat aja Zakir Naik yang datang kemarin di Surakarta 7.000 di hotel, ya kan? Oh iya. 7.000 yang datang di Oh iya. apa tuh, Gedung Kalau begitu Muhammadiyah. bang,
Saya jadi teringat ini Bang, bagaimana proyek Abang yang ada di Danau Toba Bang. Saya kan berpikir bahwa itu seperti rencana jangka panjang Bang Luga untuk akhir zaman. Saya harap Menurut Abang saya gini, Luga dan banyak yang berharap bahwa proyek Abang yang tentang akhir zaman itu jangan sampai seperti ditinggalkan Bang. Karena tampaknya informasi mengenai itu vakum sudah cukup lama ini Bang. Ada Jadi progres begini, nggak Bang? kita ini kan sedang menuju kepada sistem KTP digital, itu microchip. Itu tidak akan pernah, itu pasti terjadi. Tapi memang sebelum itu terjadi, kita harus diberikan waktu sedikit oleh Tuhan untuk penuaian besar. Penuaian besar ini adalah membawa bangsa-bangsa kepada Yesus, membawa Muslim kepada Yesus. Nah, ini akan sedang terjadi. Nah, setelah itulah nanti antikristus akan mengamuk, akan mengejar orang untuk dipasangkan microchip. Maka disitulah kita perlu lari ke daerah, ke gunung-gunung, ke desa-desa, seperti itu. Itu udah akan terjadi dalam waktu dekat. Itu betul sekali apa yang disampaikan Bang Luga. Betul itu. Yesaya 60 akan digenapi. Iya, betul salahnya. Betul salahnya. Betul Jadi gini, kamu diam dulu, orang lagi ngomong serius. Jadi ini kan Zakir Naik datang ke Indonesia nih sampai 3 hari. Percaya nggak? Saya percaya inilah akhir dari Zakir Naik di dunia ini. Dia kan berakhir ada di Indonesia. Ya, karena kenapa? Kenapa saya bilang akhir dari Zakir Naik? Karena Juma sendiri dengan Uniripa sendiri sudah menyerah melawan saya. Karena saya mengatakan, siapa istri Allah? Allah nggak punya istri Bang, salah. Allah itu ada istrinya, Allah Bapa itu ada istrinya. Bapak itu laki-laki, kalau ada laki ada berarti ada perempuan. Nah, makanya mereka menyerah. Oh Bang, kalau Abang bilang Allah ada istrinya, berarti kami udah nggak bisa jawab, kami menyerah aja dah Bang, katanya. Nah, jadi istri Bapak itu adalah Roh Kudus, anaknya Yesus. Jadi Bapak, anak, dan Ibu. Udah murtad mereka. Itu ini juga yang datang ini nanti juga dia udah ngomong, nanti saya akan bela Bang Luga untuk mengatakan Roh Kudus itu ibu di hadapan para orang Kristen. Saya sebagai pendebat Muslim akan bela Bang Luga mati-matian. Dia bilang gitu. Jadi Rena naik, Rena. Ada Rena Angela itu. oh, Wah, kalau itu personal Bang ya. Karena proses orang mengenal kerajaan surga memang beda-beda Bang. Betul. tapi setidaknya pentolan-pentolannya kan sudah menyerah. Kalau pentolan-pentolannya sudah menyerah, dia menyerah, ya otomatis kan kemungkinan besar ya 80% anak di anak buahnya juga pasti menyerah. Kerajaan itu bisa kuat ketika pemimpinnya masih kuat, tapi kalau kepemimpinannya udah jatuh, ya bahkan hampir di TikTok, jawara-jawara TikTok debat itu udah hampir 80% menyerah sama saya, sehingga saya kadang-kadang nggak enak lagi masuk ke room Muslim. Karena kalau saya masuk ke room Muslim udah justru saya malah banyak kan diarahkan ke tempat Apa Kristen. masalahnya Bang? Kan itu motivasinya membantu memberikan mereka jawaban terhadap membantu Allah Bang untuk mencari siapa istrinya. Itu kan bantuan yang Abang lakukan Bang. Iya, makanya di dalam hati mereka, di dalam hati mereka tuh begini. Ternyata Allah tuh ada istrinya ya. Kenapa kita selama ini nggak dikasih tahu bahwa Allah itu kan cuma Allah, cuma tidak bisa dirupakan, tidak bisa diumpamakan dengan makhluk. Ternyata ada istrinya. Pengen tahu dong siapa istrinya? Ternyata istrinya Roh Kudus. Ternyata itulah yang dibahas dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aduh. Bang, kenapa bantuin mereka Bang? Aduh. Kenapa saya bantuin mereka untuk mengenal, supaya mereka lebih mudah datang kepada Yesus. Nah, jadi sekarang makhluk-makhluk tersial di alam semesta ini adalah
orang-orang Kristen yang menolak saya sebagai nabi. Makanya kalau menolak nabi, ya resikonya begitu, jadi amburadul. Nah sekarang kan orang muslim kan udah ada di pihak saya nih 80%, 90%. Nah mereka inilah nanti akan saya menjadi kendaraan saya menuju bangsa-bangsa. Begitu. Karena ini saya nih tanggal bulan Agustus Yayasan Muslim bekerja sama dengan kami bikin acara dialog di Jakarta. Kemungkinan besar saya akan bikin besar, kapasitas 2.000 sampai 5.000 orang. Nah, tujuannya adalah untuk mengkader orang-orang muslim dipersiapkan jadi misionaris kepada bangsa-bangsa. Jadi yang Kristen-Kristen kita nggak butuh lagi. Kristen-Kristen kepala batu kita buang. Betul. Kita ganti dengan muslim-muslim yang baru, yang siap jadi dicetak jadi penginjil di akhir zaman ini. Bayangin jumlahnya 208 juta muslim terbesar dunia akan mendukung King of King maju menyelamatkan dunia. Baik bang. Nah kalau model-model Edis nggak suka dia dengar-dengar ginian, dia maunya berdebat, tapi nggak ada arahnya, mau dibawa kemana dia nggak tahu. Itulah namanya orang gila, berdebat tapi arahnya mau kemana dia nggak tahu. Berdebat itu kan harus ada komandan, ya kan? Kamu tembak ya, setelah kamu tembak masuk di bangsa yang satu, masuk ke bangsa kedua, tapi masuk di wilayah ketiga, keempat. Ini nggak main asal tembak aja, bodoh banget. Perang itu nggak bisa asal nembak, harus ada arahnya. Siapa yang mau dibombardir, siapa yang mau digulung, ya kan? Setelah ini apalagi yang mau ini nggak asal nginjil, asal ngatain orang, disangkanya udah menang berdebat, ya ada tandingan, gigi kau lah, nggak ada arahnya. Renata, Angela, naik Reni, Rina. Selamat tepuk tangan juara satunya Renata Angela. Ini calon istri saya nih, istri saya yang tercantik di alam semesta. Kenapa tadi abang tidak memberikan sedikit Itu nggak saya- Orang mana kepada bang tadi, ini, bang Renata ini? Rusia Yahudi. Renata ini orang mana ini, bang Luga? Blasteran Rusia sama Yahudi. Wede, keren. Dek, pokoknya dalam waktu dekat kamu kulamar, kita nikah, titik. Gak usah dijawab, diam aja. Gak usah dibantah, simpan dalam hati aja. Ntar gua yang berkati ya. Pokoknya dijamin awet, tanpa gangguan, tanpa halangan, seumur hidup. Hanya pakai maut adat yang Jawa ya memisahkan. bang Hos, pakai adat Jawa ya. Ya terserah lah. Ya boleh pakai adat Jaya. Kami adat Jawa, jadi internasional. adat Jadi nanti Jawa saya itu nanti nikahnya- Mantap. nanti Bang Luga saya Resepsinya- jadiin kayak raja. Resepsinya 2 kali. Pertama di Surabaya, yang kedua di Danau Toba. Jadi 2 kali resepsi. Banyak sponsornya itu. Teman Nanti saya aja saya- si nanti Andre saya Bos sumbang. Kaki, aku bilang, Bre, Nanti saya gua nikah lo kasih sumbang. 2 miliar ya, aku bilang. Oke siap. katanya. Babi 10 ekor buat makan-makan. Iya. Jadi tolong dicatat nanti info Mata Lensa, nanti Bang Brahma Kumbara ingin menyumbangkan babi 20 ekor di pernikahan kami. Siap. Sebagai balasannya nanti si Kumbara saya masukkan suntikan dana investasi 1 triliun dari teman saya. Oh iya bang, kalau nikah kawinan itu jadi nanti bang, apakah boleh mengundang pagelaran seni lokal gak bang? Kayaknya soalnya saya lihat Bang Luga nih agak ketat mengenai tradisi budaya. Itu yang saya khawatir bang, karena saya masih menggemari
praktisi seni budaya lokal, Bang. Nggak Izin, apa-apa, Bang. buat hiburan, Bang Hos. buat hiburan. Enggak. Kalau saya nggak mau. Saya Iya. lebih baik saya ngundang Justin Bieber Nah, daripada tuh saya kan. harus ngundang Itu loh, Bang pemain Hos. godang Batak. Oh ya. Saya suka reok loh. Iya, Saya suka apa namanya? Reok Ponorogo tuh saya suka jaranan tuh. Gak bisa jadi, Bang. Tapi make upnya nanti make up Jawa, jadi model kayak raja. Iya toh. Make up. Naik singgasana. Kalau kata Tuhan bilang sama saya, Renata inilah hadiah katanya. Hadiah upah saya membunuhi nabi guru-guru palsu. Iya, wayang golek. Inilah hadiahnya Tuhan bilang sama saya. Tapi kok namanya Angela memang Katolik kan? Biasanya kalau Dia kan Angela seperti itu mau. Katolik. Enggak, dia Kristen. Angela. Bang Hos, emang Maria. masih ada, Bang Hos? Zaman-zaman sekarang ini wayang orang. Masih ada, cuman agak. Iya, sangat sedikit ya. Kebanyakan wayang kulit. Ya, kalau wayang kulit masih. Yang kayak Bang Nabi Luga ini nih yang bikin apa gelaran seni jadi tambah kurang nih. Ya kita ngapain pagelaran seni? Udah mau kiamat gimana sih, masa lo bawa wayang golek itu? Hiburannya nanti. Kota Hiburan lah, Bang. Saya senang itu loh. Kata mereka. Iya. Lagu bukannya memuji-muji Sampai Tuhan, pagi malah nggak mahkota. tidur loh. Ya itu kan duniawi nggak bisa dibawa ke surga. Kita mau muji-muji Tuhan aja. Yang ngasih makan kita Tuhan, ngapain kita nyanyi-nyanyi kepada raja-raja Nusantara? Welcome. Iya. Iya. Dia ingin masih itu dia ingin masih bersundal ria dengan Kabala, tetapi dia juga ingin mengikut. oke. Nengok Iya, ke belakang. Soalnya Marmar ini kulihat belum terima Tuhan Yesus ini, Bang. Iya. Apa ya? Malah nengok ke belakang lihat rabbinik Yahudi. Orang-orang gila ditengokin. Orang-orang gila nggak usah ditengokin. Rabi itu kecuali Nabi Musa ya. Kalau Nabi Musa sih nggak apa-apa. Orang Yahudi ini rabi-rabi modal jenggot doang, modal juban atau nakutin orang. Terus ngomong ingin memperhamba diri. Iya kan, orang Yahudi kan nakutin orang modal jenggot sama jubah. Langsung si Marmar langsung menghamba, memperbabu diri. Apaan coba? Kabala. Turutilah firman Allah itu yang benar. Ini ada bejenggot, ada sok-sok ke Yahudi-Yahudian, nyeruduk, langsung menjadi hamba, nyuci piring. Kurang ajar. Marmar. Dikit-dikit Kabala. Saya ingin menjadi satu babu Yahudi. Saya ingin jadi kedua lontong sayur bagi Yahudi. Saya siap. Kabala itu yang mandi kembang 7 rupa itu ya, Bang ya. Campur lah itu. Kami ingin meyahudikan Indonesia. Nah lo jumlah aja di Indonesia cuma seuprit. Mau menyahudikan Satu orang yang sudah berhasil saya yahudikan.
dan sekarang menjadi kayak orang gila, yaitu Mikana. Dikit Yesua Mesia. Ya Yesua Mesia itu juga nggak salah, itu bahasa Ibrani-nya. Tapi lu jangan jadi dikit-dikit kalau orang nggak sebut nama Yesua lu marah. Yesus sama Yesua itu marah. Iya. Kabala kok Tritunggal. Ajaran Kabala kan bumi kan datar, makanya gue bilang ini orang udah pada gila. Masa bumi datar? Penuh dengan halusinasi. Ya, makasih deh Bang Luga, makasih Bang Hos. Oke lah. Makasih Bang, Ya, tetap ya. semangat Bang. Iya Bang, lanjut Bang. Pokoknya yang di Danau Toba dibikin ya Bang ya, jangan putus ya, Bang. Oke. Banyak yang nanti lo itu perkembangannya Bang. Iya pasti dong. Abang waktu itu mau bikin KKR itu loh, nggak jadi Iya. apa enggak? Saya lupa lihat. VT-VT-nya Jadilah. masih kurang di YouTube apa di mana ya VT-nya Abang di TikTok ini? Makanya kan, nih di mana bulan ya? ini nanti saya bikin debat dulu sekaligus KKR di daerah Jakarta Selatan. Nanti semakin besar donatur semakin berdatangan. Pelan-pelan Makanya kita Bang. bikin KKR. Iya. Ya, bikinnya pasti Bang yang meledak gitu loh Bang. Betul. Tolong didukung ya teman-teman. Ini Renata Angela bolak-balik udah nggak sabar kali mau dinikahin. Sabar, Bang Luga lagi nabung. Nanti kau minta inilah, minta rumah, minta bunga. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Ini pacar saya udah lama nih, udah 8 tahun saya pacaran. Tuhan lama banget sih gue nikah capek juga gue nungguin. Gue bilang Bang sabar Hos, dikit lagi makasih ya lah. Bang Hos. Izin Oh dulu ya iya Bang Bang. Hos. Iya. Ya, Bu Friska, salam kenal. Tuhan Yesus memberkati semua. Iya, Teman-teman kita salam juga. kenal Bang. Pokoknya aku akan melamar kamu. Titik lah. Tuhan Yesus yang ngomong kok. Dan gue tanya, Tuhan Yesus gimana nih? Udah hajar aja terus didobrak katanya. Ya udahlah, nanti kedobrak. Nanti mungkin habis acara Jakir naik, gue ke Surabaya lah. Ya sayangnya, sabar ya. Jangan khawatir masalah pendanaan ya. Selamat malam Saya teman-teman. sebenarnya jujur ya, punya ide-ide 12 triliun, 100 triliun itu sebenarnya gara-gara wanita ini. Dia memberikan saya inspirasi, makanya kan ada lagunya tuh. Wanita itu inspirasi loh. Kalau gua nggak ada dia, gua kayak orang blow on. Kenapa ya? Kalau gua nggak ada Renata, gua kayak orang blow on. Makanya gua sebagai sahabat lu di tempat lain pada marah. Loh, ini kan tim saya, Bang Brahma kan tim saya. Jadi kita satu tim untuk mendobrak guru-guru palsu, membuat yayasan, membuat gereja Ya. King of King, ya, bukan cuma Pokoknya yayasan, gereja. Jangan khawatir Renata, nanti kalau menikah sama Renata saya sumbang babi 10 ekor. 10 ekor, ya. Potong semua buat Saya juga sama udah, makan. teman saya juga mau nyumbang dana tuh. Siapa tuh si Bang Andre? Bang Luga kalau nikah, saya kasih dana dari teman-teman saya dikumpulin. Masa ada sampai 2,7 triliun, buset dah. Ada 5 orang mau sumbang dana. Tapi kalau menikah ya, kalau nggak menikah, enggak katanya gitu. Aduh, ada lagi tuh yang Harus datang nikah. nih. Kalau nggak nikah ya sumbangan gagal lah, nggak ada. Kami jangan nikah. Wah, ada yang bersaing nih kayak di bawah nih. Ada yang mau minta ke Dubai. Ada dia. Velop, naik velop. Naik Mbak Velo. Nah, ini sekretaris kita ini. Iya. Ya, halo, selamat malam. Salam. Selamat siang. Oh iya, gimana, Bang Luga? Gimana, Iya, jadi silakan. kan kita ke Dubai bareng kan? Waduh. Jadi dong. bahaya. Nanti rumahnya rumahnya jadi kan beli kan di Dubai kan? Ntar nanti kalau udah
di Dubai udah, kalau udah capek bosen nanti kita ke Amerika aja, boleh? Boleh kan? Aduh, Renata, tabahkan hatimu Renata. Iya kan? Ke Amerika, nanti kita bangun gereja King of King di Amerika. Nanti kita cari lokasi yang apa? Betul. Yang strategis, ya kan? Yang bagus, yang rame, ya kan? Nanti kita bangun gereja di sana. Ntar nanti kalau udah dapat pengikutnya, jemaat yang bergabung di situ, nanti perpuluhannya kita bagi ke fakir miskin, ke janda-janda, ke yatim piatu, sama ini sayang, jangan lupa nanti sayang, nanti jangan lupa ininya Bang Brahman, apanya Bang Brahman ya, bagiannya Bang Brahma ya kan. Tapi kalau Bang Brahma ini kan tinggalnya di Indonesia ya sayang ya, di Jawa apalagi ya, itu kan semua barang-barang kan masih murah gitu ya kan. Jadi kita ngirim kasih ke dia ya uang kopi lah 100.000 boleh lah ya kan. Kalau di Indonesia nanti kita transfer uang kopi lah berapa hari gitu ya kan. Nah nanti ada tambahan buat beli apa, mungkin kebutuhan dia Pepsodent ya kan, ada sabun Sinsui batangan mungkin dia sering pakai ya kan, 200.000 lah ya kan, boleh. Bagian Bang Brahma tiap bulan 200.000. Iya, jadi memang si Velopi ini saya lihat dia semangat dia untuk melayani Tuhan. Jadi memang dia harus diajak jalan-jalan keliling dunia. Sama Bu Friska juga, Pak Brahma juga, ya kan. Jadi kita semua kita harus memenangkan jiwa-jiwa di bangsa-bangsa. Haleluya. Iya. Begitu. Nanti Bu Friska juga ikut dalam pembagiannya. Jadi kita sebelumnya kalau Bu Friska mau ikut boleh jadi asisten aku, boleh ya? Boleh. Ya. Bentar aku ke warung dulu. Tunggu, sorry, sabar. Kalau ini lucu lah. Nabi juga bakalan poligami nih? Enggak lah, istri satu aja. Bang Nabi pilih siapa? Renata Velope. Renata ini udah pacar lama, udah mau married. Oh iya guys ya, sorry ya, tadi aku dari warung ya beli ini ya, apa? Beli apa? Iya beli itu yang permen apa namanya? Perlengkapan. Iya, kebetulan di sini kan ada banyak ya, ada bermacam-macam yang jualan ya. 9 bahan pokok semua lengkap di sini. Iya, jadi selanjutnya ya berikut. Sabar. Iya, jadi Bang Luga, jadi ya. Saya nanti kita bangun sebelum kita ke Dubai, nanti kita di Jakarta dulu, boleh kan? Ini kalau Bang Luga sama Velop, nanti Renata sama aku aja ini. Jangan. Oh iya Bang Luga. Ini kan kita kan di sini kan kita bisa bercanda. Oh Renata, istrinya Bang Luga, kah? Calon istri. Oh, calon istri, iya. Nggak apa-apa, nanti aku jadi yang kedua juga nggak apa-apa kok. Waduh. Oh nggak boleh, kalau Nabi Kristen nggak boleh. Iya, jadi yang kedua tapi bukan kali nggak boleh. Mendingan bukan istri, Cok, bukan istri. Inilah asisten. Bukan. Mendingan kalau Bang Luga sama Velop, nanti Renata buat aku aja Bang ini Bang. Jangan
Brahma, kita omongan itu jangan asal-asal ngomong. Nanti Iya. Tuhan marah loh, karena Ini saya ucapan apa itu? gini. Saya Iya, jujur doa, aja. setiap ucapan Iya, itu ya perkataan kan? itu doa. Jadi jangan Iya asal ngomong. makanya jangan sembarangan Lu sudah kau. angkat jadi moderator ya. Aku titip dulu, gua mau mandi. Aku maksud aku begini, yang kedua itu Efraim. bukan jadi Oke, siap. istri, Kalau ada yang naik, kasih Siap, naik, siap. kasih naik. Ya siap Bang, siap. Sama begini. moderator. Yang kedua itu maksud aku bukan jadi istri tapi jadi bendahara yang kedua. Yang pertama kan istrinya. Yang pertama bendahara yang pertama kan istrinya. Yang kedua ya aku gitu. Jadi yang kedua itu Iya ini. Ya. Jadi benar itu kata-kata Itu benar. Itu benar itu. Setuju itu, saya juga setuju sekali. iya, jadi soal pembagian Gono gini. kawan-kawan Gono gini sama rata Brahma. ya. Enggak, pembagian harta gono Iya. gini kan sama rata. Sama rata dong, Pokoknya- sama yang Oh pertama. enggak, jadi Pokoknya pesan Sama gue yang sama pertama sama rata. Iya, sama Bang rata. Luga tidak boleh poligami. Itu titik. Harus pilih salah satu. Velove itu mau rencana saya angkat jadi bendahara atau sekretaris. Makanya dia banyak mengatur pembangunan gereja di seluruh dunia. iya. Kan Mbak Velove, makanya saya nanti memberikan dia tiket dari Sulawesi ke Jakarta untuk tinggal di Jakarta untuk membangun yayasan King of King dan gereja King of King gitu. Iya, betul sekali. Memang Velove kan memang dari kemarin kan sudah kuajak kan kemarin dia oke ya. Iya betul. Jadi bukan cuma di Jakarta, nanti kita akan membangun kalau ya kita dapat berkat ya kan dari Tuhan, kita akan membangun King of King gereja itu di seluruh dunia, Betul. Las termasuk Vegas juga ya. iya Di Las Dubai, Vegas, Las Vegas, Qatar. Ya kan? Qatar, Nggak perlu sama Yerusalem juga. Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Cina, Guangzhou. Iya. Cuma nanti kalau ke Kamboja, nanti aku akan izin ke istrinya Bang Luga ya kan, untuk Bang Luga ikut ke Kamboja. Maksud aku akan diminta izin ke istrinya Bang Luga buat Bang Luga nih ikut ke Kamboja gitu loh. Boleh, nggak apa-apa. Namanya kita ke iya. Kamboja Karena kan- rame-rame kan. Nggak. Ada Bang Brahma, ada Iya, Bang banyak Manasya. orang kebetulan. Jadi aku juga ada rasa takut gitu ya. Jadi Salah, Velo, harus punya- sebentar, Iya. salah. Kalau sama Bang Nabi Luka nggak perlu izin sama istri, ambil aja karena Bang Luka yang ngatur istri, gitu. Oh begitu. Oh Iya, iya. jangan. Iya. Berarti aku langsung ngomong aja ke Bang Luga gitu ya. Langsung ambil ya. Karena yang ngatur Ya, istri nanti itu kan- laki-laki kan Bang. Istri nggak boleh ngatur suami. Iya. Ya betul. Ya paling Gitu. ngasih tahu aja. Mama, Papa lagi ke Kamboja ya untuk menyeruduk orang-orang Buddha, botak-botak mau dibaptis. Iya. Siap, katanya ya udah Gitu. itu aja. Iya betul. Nanti disangkanya, Nanti kalau di disangkanya Kamboja takut istri, rencananya ya. rencananya di Kamboja itu bukan cuma satu gereja yang kita mau bangun ya kan, karena di sana kan banyak penyembahan berhala kebetulan ya. Betul. Iya kan Bang Luka ya. Jadi kita harus Betul. membangun gereja itu kalau enggak 6-7 gereja lah ya. 7 gereja lah ya yang kita mau bangun di sana. Betul. Sampai ke pelosok-pelosok desa kita akan bangun gitu. Biar banyak pengikut kita gitu loh. Betul, pengikut Kan? Yesus ya, setuju Iya, saya. pengikut Tuhan Yesus. Di samping mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka juga kan pasti berpartisipasi, ya kan, membantu kita gitu, agar kita juga dari situ kita juga bisa membantu orang-orang yang istilahnya orang-orang miskin, orang-orang susah, ya kan, orang-orang di Iya, jalanan, gitu. Iya, jadi di Kamboja, ke China, ke Cina. Teman saya Kita ke sudah Cina juga mau ya? ngajak saya ke Guangzhou. Di situ dia kenal dengan gubernur Guangzhou.
gimana bang, abang mau buka gereja nggak di Kuangso? Oke, buka aja, nanti kita datang, kita kunjungan, ya kan, kita menginjili mereka, kita buka gereja supaya Cina juga menyembah Yesus, ya kan? Iya, betul sekali. Soalnya di sana juga penyembahan berhala banyak ya bang ya. Makanya kan sebelum kedatangan Tuhan Yesus ini kan kita ini kan disuruh Tuhan menginjili 3/4 penduduk bumi kan. Jadi sisanya ini kan 3/4 penduduk bumi kan. 2,4 miliar udah Kristen. Berarti kan tinggal sisanya masih ada 5 miliar. Nah, sebagian ada yang selamat, sebagian ada yang enggak. Sebagian nanti ada yang mati di perang dunia kedua, perang dunia ketiga, ketiga keempat. Itu banyak yang mati tuh. Nah, tapi kita harus memberitakan Injil dulu nih sebelum kedatangan Tuhan Yesus datang. Nah, kalau sudah kita teman-teman, saya mau izin rungkat dulu ya. Velo, kamu buka room dong. Nanti biar pindah ke tempat kamu. Orang lagi asik-asik di room ini, kita lagi bersama dengan Nabi Luga. Kita lagi mengatur rencana yang indah, ya kan? Pokoknya pesan saya, Nabi Kristen itu malah tidak ditutup live-nya. Tidak boleh poligami. Soalnya kalau poligami kita nggak bahas poligami, kita bahas pelayanan, Brahma. Kamu cemburu aja. Saya maafin itu sebatas pelayanan. Gua ngingatin doang. Pokoknya kalau lu berani-berani poligami, Nabi lu luntur. Yang poligami siapa? Ini orang kacau nih. Orang Velobe juga baru kenal, gimana sih? Kita kan saudara terkasih di dalam Tuhan. Namanya kita kan harus saling mengasihi. Brahma. Ya, kalau seandainya ini nanti bimbang, kamu harus pilih salah satu. Kalau misalkan kamu pilih Velo, berarti Renata buat saya. Kamu ini ada aja. Gimana sih ini? Kamu itu pikiran kah? Karena kamu itu cemburu banget nih kayaknya. Ini katanya udah dibakar api cemburu. Ini apa? Saya itu gini ya. Masalahnya saya itu Renatanya mau nggak sama lu gitu kan? Enggak. Nggak usah dibahas. Jadi gini aja. Saya kan sama Renata memang hubungannya udah 8 tahun dan memang udah mau menikah. Kalau Velope kan teman sepelayanan, iya kan? Iya. Namanya juga kita baru kenal, iya kan? Wajar, namanya baru kenal. Jadi intinya kita sama-sama, kita yang pikirkan itu jangan diri kita dulu. Iya. Kita pikirkan Tuhan, bagaimana biar rumah Tuhan ini didirikan. Gak usah pikirin bagaimana kok aku ingin menikah, nggak perlu. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Semua manusia itu udah ada pasangannya, Bang Brahma, nggak usah pusing. Ya. Kita harus tegar, maksudnya dalam begini, Tuhan. Bang Luga, saya cuman sebagai anggota kan cuman mengingatkan hati-hati dalam menyikapi. Nggak perlu diingatkan sih. Iya. Bokur aja. Lo aja. Gue udah hitung-hitungin ya. 10 kali gue. Sudah 10 kali lo naksir perempuan di depan mata gue, lo bilang sayang-sayang, itu juga lo bertobat ya. Berdoa kepada Tuhan. Kalau berani-berani poligami, gelar Nabi ku cabut nanti. Biar dikeras ini. Nggak boleh bahasa begitu, nggak boleh bahasa kayak begitu. Jangan gara-gara perempuan. Jadi banyak loh hubungan di dalam gereja itu rusak gara-gara ada wanita. Makanya kita sebagai laki-laki, kita memang harus jujur, dan memang saya kan jujur aja, memang saya udah mau menikah. Velope saya anggap saudara terkasih dalam Tuhan. Iya, dalam kan? Tuhan kita cuma pelayanan doang, kok nggak lagian kan kita baru kenal. Cuman mengingatkan saja. Kalau usah diingatkan, kita udah pada tua, Brahma. Kita ini bukan umur 17 tahun. Kita ini udah tua gitu loh. Ngapain kita kayak gitu? Tapi memang benar. Soalnya pendeta-pendeta itu banyak yang terpleset juga, Bang. Jadi kan saya sebagai teman kan harus mengingatkan. Gue bilang sama lo ya, sekarang gue bilang sama lo ya, 8 tahun gue pacaran sama Renata. Gue bilang nggak di YouTube kalau gue pacar gue Renata. Kalau nggak gue bilang,
12 juta perempuan minta kawin sama gue. Makanya gue bilang gue udah punya pacar dan menikah, gue jujur. Cuma Mbak Velope ini kan baru kenal, namanya orang baru kenal, dia bagaimana juga kita juga nggak bisa ngomong, nah baru kenal. Ya, nanti kan pelan-pelan sambil mengenalkan. Nanti kan jangan juga nanti gara-gara kayak begitu orang jadi tersinggung, jangan. Kita jaga perasaan masing-masing. Iya, pokoknya harus intinya sabar Bang Brahma. Iya. Intinya kamu harus setia, berdoa, bukan intinya, bukan kamu aja udah cerai kok masuk bini kamu, ngapain kau cerai? Iya kan? Kamu yang harus berdoa sama Tuhan, jangan salah pilih, cari yang Kristen, jangan bercerai. Kalau gua kan belum menikah. Kalau lu udah punya anak, jadi juga jangan ngomong kayak begitu, supaya nanti pelayananmu diberkati Tuhan, karena tanpa kekudusan itu kita nggak diberkati Tuhan, begitu. Jadi itu ya Bang Brahma, kita di sini tuh betul, kita hanya melayani, kita juga membangun gereja, terus mencari pengikut Tuhan Yesus, biar banyak orang yang percaya gitu, Bang. Iya. Bang Brahma paham. Jadi nanti kita bangun, Bang Brahma sekarang pacarnya siapa? Coba jujur, pacarnya siapa? Pasti nggak mau jujur. Pacarnya mungkin aku itu sebentar. Siapa? Kemarin kena itu yang di samping. Sebentar dulu, sabar. Kemarin kan aku kenalan sama suaranya cewek. Saya tanya, kamu cewek apa cowok? Cewek gitu. Waduh, ya udah saya cinta sama kamu. Ternyata cowok, aku kena prank. Ya. Iya, Brahma, lu itu yang sama lu itu cowok, jangan lu percaya itu cowok. Waduh, kurang ajar. Pulsa gua hilang ini. Enggak cewek, tapi nggak apa-apa. Di dalam pelayanan itu kita harus jujur. Saya kalau ada yang gabung sama tim saya tanya, kamu udah nikah? Udah. Istri keberapa? Kedua. Suaminya udah meninggal apa belum? Belum. Berarti kamu hidup dalam percintaan, kamu bertobat. Saya orangnya begitu, sama Bang Ray juga begitu. Karena nanti kalau kita pacar-pacaran sembarangan, pelayanan yang rusak. Iya, jadi kita fokus dulu pelayanan ya kan Bang Luga kan, pacar-pacar sama nikah-nikah nanti aja. Nanti aja. Kalau memang masih diizinkan Bang Brahma menikah, puji Tuhan. Tapi kalau nggak diizinkan gimana? Saya masih kuat. Aku cuman takut jadi duda akut Bang Brahma. Aduh. Masih kuat, tenang saja. Jadi soal jodoh aku serahkan semua sama Tuhan. Aku nggak mau memilih lagi, takut. Nah, kalau sama Tuhan tuh benar. Iya, jadi itu poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama, saya sama Bang Luga kita akan membeli rumah di Jakarta. Kedua kita akan ke Dubai. Bang Luga udah mempersiapkan duit. Kemarin dia udah nunjukin uang 4 koper di Dubai. Saya ikut. Nggak bisa tidak, nggak boleh, pokoknya harus ikut. Itu. Nggak bisa. Jadi, kalau kalian macam-macam tinggal aku cabut itu gelarnya Nabi. Halo semua. Pokoknya kemanapun kalau kalian berdua saya harus ikut. Soalnya saya tim audit itu. Itu pelayanan ke sana itu khusus aku sama Bang Luga yang ini di sana. Pokoknya, dan kita juga akan iya, jadi memang kalau mau si Bang Brahma tim audit dunia asmara di King of King boleh, tapi tetap kamu fokus ke Tuhan, jangan kamu pula nanti yang bermain, itu dosa. Enggak lah, soalnya kan begini Bang, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Oh my God. Sumber kejahatan. iya.
Jadi nanti setelah Dubai kita sudah dapat pengikut, kita sudah bangun gereja King of King. Kita juga udah pasti Bang Luga membeli rumah ya di sana buat aku gitu, khusus pelayanan nanti. Sementara gereja jangan kalau kan Tuhan kan menjanjikan berkat yang besar kepada saya ya. Iya. Tentu orang-orang yang dengan saya juga saya yakin adalah orang-orang yang besar ya. Masa sih kita di akhir zaman ini berkatnya juga biasa-biasa aja, ya kan? Pasti berkatnya luar biasa sesuai dengan pekerjaan kita kan begitu. Kalau masalah rumah-rumah mah menurut saya gampang banget itu. Iya. Karena kita akan menjarah harta bangsa-bangsa. Iya, Gitu. betul. Iya. Dan harta-harta Kita kan- semua nanti Pokoknya- masuknya ke kita gitu Iya, loh tapi dengan izin jangan Tuhan. lupa. Jangan lupa intinya kalian berdua tidak boleh geruduk. Tetap Saya dengan Velovi paling ngobrol-ngobrol doang di Starbucks Dubai. Nah. Apa salahnya sih ngobrol-ngobrol di Nanti kalau harusnya ikut ke sana nggak bisa. Kalau Ya udah kamu duduk aja di tengah. Kamu duduk di tengah biar nggak terjadi hal-hal. Ayo. jadi Bang Brahma, jadi kalau saya sama Bang Luga ke sana itu, Bang Luganya itu saya belum izin dia pulang ke Indonesia. Enggak, jadi kan kita harus berempat sama Renata juga ini. Nggak bisa, itu begini, sudah ada tugas masing-masing. Begini, kita sudah dikasih tugas masing-masing. Renata itu tetap di Jakarta, dia urus gereja di sana, King of King. Dia bangun gereja di desa-desa juga di Indonesia. Ya, nanti bagian aku di Dubai bersama dengan Bang Luga. Waduh. Jadi Bang Luga nanti bukan bangun ya, membeli rumah di Dubai. Kemudian kita akan bener membangun ini. gereja di sana. Kita nanti akan cari tempat-tempat yang strategis. Kita juga sambil pelayanan memberitakan firman kebenaran Injil tentang Yesus Kristus. Nanti ketika kalau kita sudah dapat pengikut di sana, ya kan, sudah banyak yang mau mengikuti. Nah, sudah aman. Itu Bang Luga saya belum belum kasih izin dia untuk pulang ke Indonesia. Oh no, belum. Dia harus sama-sama saya. Kita ke Amerika lagi. Nanti kita waktu 2 hari tak kasih CCTV kanan kiri atas belakang bawah semua, tak kasih CCTV semua, tim audit soalnya. Ya, jadi nanti kita di Amerika. Ya nggak apa-apa, CCTV ngikut aja. Jadi nanti Bang Luga nanti mau beli rumah juga di Amerika. Entar nanti sampai di Amerika di sana, kita berdua di sana. Nanti kita bangun juga gereja di sana, King of King. Kita juga cari pengikut di sana. Pokoknya kalau Bang Luga nggak pulang-pulang, nanti Rolls Royce-nya gua pakai buat nyari. Ya, guys, kita juga cari pengikut di sana. Jadi begini ya, uang-uang itu kita itu nggak ngapa-ngapain kok. Lagian kan kita kan rame-rame, tenang aja. Tidak bisa, harus Jangan rame-rame, khawatir. nggak boleh geruduk-geruduk. Kita rame-rame. Loh, lagian yang bilang berduaan siapa? Orang kita rame-rame kok ini. Cembok. Iya, jadi nanti kalau kita udah sampai di Amerika sekitar 2 tahun lah begitu. 1 tahun lah, nggak usah lama-lama ya Bang Luga ya, 1 tahun aja ya, cukup ya, boleh ya. Nah, nanti kalau kita udah di Amerika di sana, kita udah membangun gereja di sana, kita udah dapat pengikutnya. Kalau ada yang berpartisipasi, nah dari uang-uang itu nanti kita bagi ke fakir miskin, janda-janda. Tadi udah saya bilang berulang kali ya, janda-janda, yatim piatu, orang-orang yang kurang mampu. Nah itu kita bagi. Sisanya pembagian buat Bang Brahma, Ibu Friska, sama yang lain-lain. Amin. Ya, aku request itu si Edis kan biar dapat rumah di sana. Iya. Ini itu si Edis. Kalau Edis nanti kita tanya dulu sama. Zainuddin Ibrahim itu bikinin tempat tinggal lah, kasihan. Ya nanti kita, ya kalau kita mau berbagi nanti soal mereka itu, nanti kita tanya dulu sama
Bang Luga, iya kan sayang? Nanti kita bagaimana? Apakah kita bagi dulu? Apakah kita membangun rumah buat Edis TV atau Pak Saifuddin, gimana menurut kamu? Kalau Edis enggak, kalau Saifuddin iya. Kalau Ya, Edis kan oke. dia tidak mengakui saya sebagai nabi. Kalau Saifuddin Iya. kan dia baik-baik. Gini Brahma, buang kopi kamu tuh 100.000. Itu 100.000 itu kopi harganya 5.000. 100.000 lu seminggu juga masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Dan Brahma 100.000. Pokoknya pesan gua, kalian berdua nggak saya izinkan geruduk duaan. Tidak akan terjadi lah kalau ada Brahma. Orang kita temenan kok, gimana sih? Iya, kamu itu gimana sih, nggak percaya sih? Soalnya kan begini ya. Ini kan Bang Luga ini Soalnya kan apa banyak lagi? Alasannya banyak amat, panjang amat. harus ada pengawalnya ini, takutnya dibegal di jalan. Oh enggak. Orang itu kalau sudah banyak duit harus pakai keamanan dong. Enggak perlu, kita juga paham, tahu diri gitu loh. Nggak mungkin lah ya. Maksudnya keamanan dari Gimana Bang Luga? kejahatan. Enggak gini. Intinya kan kita memang mau membangun gereja di seluruh dunia. Kemarin Jadi Billy saya katanya rasa mau ikut. Kamu diam dulu Bang Brahma, ini Nabi lagi ngomong. Coba, bisa nggak diam kamu? Lanjut. Oh iya. jadi gini. Jadi intinya kita mau bangun gereja di seluruh dunia. Ya kita bersatu dalam Kristus lah, jangan pada ribut, itu aja lah. Iya. Coba Bang Luga, ini aku agak deg-degan ya. Sabar dulu sayang, denger dulu. Aku deg-degan ini. Spurt jantung aku. Kenapa? Ini ada yang taping di bawah, tolong pisau diasah agar tajam ya. Luga Tambunan mulai berulat. Ini ulah apa sih? Kamu berulah apa? Ulah apa yang kau buat ini? Sehingga Enggak, gini. Renata itu dia mau mengasah pisau dapur yang tajam. Dia mau mengasah sayang. tajam pisau dapur. Buat apa? Renata itu kan baik ke orangnya. Iya, nggak mungkin lah. Info mata-mata ini. Mungkin itu bisa. Tuh, aku jantungan loh kayak gini. Jangan. Takut aku, Bang. Mbak Velopi ini Aduh, aku turun nih, takut. Jadi gini loh, teman kan? Mbak Velopi ini kalian jangan langsung masuk di hati. Dia memang orang yang bercandaan. Yang pasti dia ini cuma bercanda. Dia itu tim Waduh, kita. ini mau pembelaan ini menutup ini. Ada apa Ini ini? enggak gini loh. Bukan, maksudnya omongannya itu menurut saya cuma bercanda aja. Iya. Jadi nggak perlu dimasukin di hati. Oh iya. Oh. Orang kita kan mau pelayanan. Betul nggak Mbak Velopi kan? Iya. Betul lah. Iya, betul. Kapan lagi kita bisa menemukan tim-tim baru? Kita kan butuh teman banyak ya kan. Jadi Mbak Velopi pasti kerjasama dengan kita untuk membangun rumah Tuhan. Masalah suami, aku yakin Mbak Velopi juga udah disediakan oleh Tuhan suami yang terbaik. Aku juga, Bang Brahma juga. Jadi nggak usah khawatir Bang Brahma. Berkat Tuhan itu, aku juga berharap janji Tuhan gini ya. itu. Aku juga berharap, aku berharap sama Tuhan gitu ya kan, Tuhan akan ngasih aku laki-laki yang berjiwa sosial tinggi gitu ya, punya jiwa Waduh, sosial yang Bang sangat Luga tinggi. banget itu kalau itu. Sabar. Sosialnya tinggi itu Bang Luga banget itu soalnya ini. Saya ini. Aduh. Jadi maksud aku Tuhan, aku berharap Tuhan itu memberikan aku suami yang berjiwa sosial, terus yang peduli dengan Bujang nggak? masyarakat. Bujang nggak? Iya. Bujang nggak? Bujang ya?
Kalau bujang Bang Luga banget itu. Bujang. Dia peduli dengan orang-orang yang apa ya, istilahnya orang-orang miskin lah, fakir-fakir miskin, ya kan, janda-janda, yatim piatu gitu ya. Intinya suami yang takut akan Tuhan dan mau melayani Tuhan, itu aja. Waduh, itu Bang Betul. Luga banget itu. Lu jangan asal ngomong. Dia itu kan berdoa. Ketika ada umat Tuhan berdoa, kita dukung. Pasti ada yang terbaik. Karena Iya, Bang karena Luga, kan amin kan enggak? Soalnya itu lu banget Bang. Jangan-jangan kasih, jangan-jangan ini lampu Iya, kalau hijau gua ini. ini kan ya, enggak? gini ya. Kalau gua ini Tuhan sudah ngomong sama gua berkali-kali, anakku, jodohmu yang di Surabaya. Kenapa Tuhan? Emang nggak boleh yang di Jakarta? Lah, Kata Tuhan jangan. Caleb kan sekarang di Surabaya, gimana? Sebentar. Lu nggak tahu? Jadi- Caleb ini sekarang di Surabaya ini. Karena Tuhan sudah ngomong ke saya berkali-kali, makanya saya juga nggak berani asal belok kanan belok kiri. Jadi kalau memang Ya, saya betul. sudah ditentukan Tuhan, karena Tuhan ini udah ngomong dari 8 tahun yang lalu, masa saya ingkari kan? Itu udah pasti. Iya. Nah sekarang kalau masalah Mbak Velope, ketika dia memiliki hati untuk Kristus, gue yakin Tuhan memberi dari apa yang dia inginkan, ya, yang lebih ganteng, yang lebih kaya raya. Iya, Pasti Tuhan udah betul. siapkan, ya kan? Gitu. Keinginan kita, Soalnya- kebutuhan, kan keinginan ya Soalnya Tuhan itu begini Bang mengabulkan Luga, keinginan, ketika tapi Bang Luga bernubuat jodohnya di Surabaya, kemarin film telepon saya, aku mau ke Surabaya. Ini ada apa ini Surabaya ini? Saya juga bingung ini. Ya udahlah, intinya begini ya, jodoh itu kan hati yang digerakkan oleh Tuhan. Jadi ya. yang pasti memang saya hubungannya dengan Renata kan masih menuju tahap, tapi saya tidak berani. Saya udah pernah ngetes mencoba cewek lain, nggak berhasil. Jadi ya berarti saya sudah diwanti-wanti sama Tuhan, ini jodohmu. Jadi ya udah, kita berdoa saja. Iya. Kita nggak bisa menentukan si A si B. Artinya yang Aku ya pasti doa saat yang ini- baik itu, kita Ya, harus yang menginginkan. yang pasti Iya. saat ini Tuhan bilang sama saya, namanya Renata. Ya udah, Iya. memang dalam waktu dekat, ya memang semoga cepat nikah, itu aja sih. Amin. Kalau masalah Mbak Venopa kan dia cantik, pasti banyak lah laki-laki yang takut akan Tuhan. Tapi Amin. kita cari yang sama-sama penuh Roh Kudus, jangan Iya, yang amin. Iya. salah-salah. Itu aja sih. Iya, amin. Jadi gitulah Bang Brahma, kamu fokus kepada diri kamu. Iya, Kamu juga- kamu kepo banget sih. Aku sama Bang Luga terserah kita dong. Ih, lu mah ikut campur lu. Kamu berdoa biar kamu juga dapet jodoh yang baik, yang takut akan Iya. Tuhan. Kemarin udah ada 2 tuh, si Anti Moriwali sama yang satu orang Sulawesi. Kenapa nggak dilanjutin? Iya, kenapa tuh? Brahma, yang itu loh, yang rambut panjang itu. Nggak jadi, kamu ditolak. Makanya perkuat dulu bisnis peternakan babi itu biar nggak ditolak. Iya, babinya nanti dinaikin harganya gitu loh biar cepet kaya. Bang Brahma, halo. Aduh, tanya mau rungkat nih. Bang Brahma, kamu dikasih love orange tuh. Iya, dia nggak ke lain hati. Gimana Bang Luga? Halo, Bang Luga. Baca dulu tapi kan intinya tidak bisa Gini loh. ke lain hati. Mbak Velopi ini kan perempuan, saya kan laki-laki. Artinya kan kita itu menjangkau teman-teman. Kita kan lagi cari tim untuk menginjili bangsa-bangsa. Nah, Mbak Velopi dengan senang hati, ya masa kita harus sambut dong kebaikan hatinya dia, kan?
Masalah jodoh itu nggak usah pusing, jangan gara-gara jodoh kita jauh dari Tuhan. Kita fokus aja dulu melayani Tuhan, nanti jodoh itu Ya, Tuhan mau yang jodoh sama atur. siapa-siapa itu nanti di belakang Iya, Tuhan gitu. betul betul. Udah dulu ya, gua mau rungkat ya teman-teman. Oke. Ya sudah, terima Oke kasih Bang ya Bang. Rama. Terima Makasih kasih, Bang Rama ya. Ya, Makasih jadi- juga Jangan masukin Bang hati. Luga ya. Iya, Bang Mbak Firman. God bless you ya, Bu Priska. Shalom, Tuhan God berkati. bless you too. Bye bye.